kemarin kenapa teriak gitu. Dia bilang pas anak tidur itu emang ada bayangan bawa kain hitam. Itu sudah dia liatin dari lampu dimatiin gitu. Nah bayangan itu mondar-mandir dari wayang ke anak gitu kan. Anak saya itu waktu usia 2 minggu disuruh gugurin sama dokter, katanya nggak berkembang. Saya pindah ke rumah sakit lain, katanya amit-amit sih nggak berkembang juga nih, suruh digugurin lagi. Saya pindah ke rumah sakit lain, bisa dipertahanin. Nah kata yang orang bisa ini, anak ini pernah ada di ambang kematian. Dia ada hidup di alam yang gak nyata sama yang nyata. Nah alam yang gak nyata ini temennya pada ikut sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Hai guys, ketemu kembali di channel Rada Baik. Malam ini saya masih dilanjutkan cerita mistis sama Eva ya? Ya Pak. Iya, Eva kemarin cerita kita sampai mana? Sampai anaknya ya kemarin ya? Iya. Nah, anaknya kemarin kan bisa melihat ya? Bisa. Bisa melihat. Tapi melihat nyata tuh enggak itu? Jadi dia dari kecil itu udah sering kayak melihat sambil ngomong gitu. Enggak ngomong, maksudnya kayak orang ngomong kan soalnya belum bisa ngomong kan ya, masih bayi gitu. Jadi waktu itu bapak saya punya wayang kulit tempel di tembok itu buat hiasan. Dari dia lahir itu matanya selalu ke situ, lihat aja gitu. Lihat di wayang kulit itu. Kayak ada yang ngajak ngobrol, ketawa, ngobrol, kayak dia seneng lah gitu. Pokoknya lihat wayang itu kita tinggal aja dia udah kayak happy aja gitu. Tapi ada satu kali malam dia sakit. Terus pas sakit itu kan kita tidur biasa bertiga ya. Bertiga itu kebetulan pas dia sakit itu suami sama dia tidurnya tuh sejajar kepalanya. Saya di bawah kakinya dia tidur sambil pijetin kakinya. Pijetin anak. Soalnya kan dia sakit kan. Terus saya liatin itu lampu mati. Sakitnya itu sakit normal atau sakit? Sakit normal, panas biasa lah gitu. Terus saya pijetin kakinya. Nggak lama kok nih anak lampu mati semua, karena kita biasa tidur lampu mati kan. Kok nih anak kayak susah gitu, dia kayak gitu. Gelisah. Tapi nggak nangis, tapi kayak orang susah nafas gitu. Saya panik kan, saya gendong nggak lama, tiba-tiba suami saya teriak, tapi matanya tuh ke saya gitu. Teriak langsung nompok matanya ke saya gitu, wah gitu. Itu matanya gede banget sama merah gitu. Wah, suaranya gede gitu. Kan suara suami saya nggak segede itulah. Itu jadi bukan suara asli. Bukan suara asli. Suaranya itu sampai bangunin orang rumah bangun. Kan saya masih kenceng dong. Kenceng banget. Mama saya, adik saya tuh pada bangun semua. Saya juga teriak dong karena kaget, takut gitu kan. Terus saya gemeter gitu. Terus saya tanya, "Kenapa nih?" gitu. Suami saya langsung ambil wudhu ke toilet. Udah. Tapi suami sadar nggak itu? Saya belum nanya tuh pada saat itu, karena semua orang pada panik kan, bangun ada apa. Anak saya baru nangis setelah itu. Udah tenang, setelah 3 hari kemudian tuh saya baru tanya sama suami kan. Tapi kan dia nggak bisa ngomong karena kan itu kan yang dia lihat sendiri gitu. Terus itu bayangan naruh kain hitam di anak saya mukanya, makanya dia sesek kayak ditekep gitu loh Pak. Nah pas anak saya digendong, itu kan ketarik kan kainnya. Nah si hantu ini ngumpet di belakang saya, makanya dia langsung. Yang gendong siapa? Saya kan, anak saya gendong gitu kan. Pas yang dia gelisah itu kan saya gendong. Nah si hantu ini kan ada di belakang saya, makanya suami teriak begitu. Dia sih nggak sadar dia teriak, emang saya teriak. Lo orang kenceng banget. Dari itu saksinya kan ada keluarga pada dengar semua. Berarti itu masuk di suami dong? Iya kayak bukan. Mungkin yang baiknya gitulah, buat nakutin yang jahat ini, ngusir yang jahat ini gitu. Jadi lo itu sebenarnya kan nggak jahat nggak? Kan dia nekep anak saya pakai kain hitam itu. Anak saya kan lagi tidur ditekep pakai kain hitam itu. Gitu. Itu kejadian di rumah masih itu. Pernah juga satu kali maghrib, kita dari Bogor baru sampai rumah. Maghrib tiba-tiba anak saya tuh nangis aja kan. Oh mungkin maghrib kan. Saya kasih ASI nggak mau. Akhirnya saya bilang,
tolong dong ya bikinin susu. Saya di atas sendiri kan sama anak saya. Pas saya lagi mau kasih ASI, saya tenangin, tiba-tiba kepala saya tuh kayak ada yang narik, saya kejeglak kayak narik gitu kan. Terus wah ini maksudnya apa badannya? Kepala saya dijambak. Oh kepalanya? Oh dijambak? Orang saya langsung gitu kan. Wah itu terasa banget? Terasa. Pas saya juga sampai jatuh kan, saya lari, tapi kan kalau saya lari ke tangga nanti jatuh takutnya. Saya gendong anak kan, saya teriak, susunya udah belum gitu. Pas saya lagi diri di pinggir tangga kayak mau dijorogin, udah mau jatuh gitu. Jadi mau dijorogin ke bawah gitu? Terus saya tahan kan, ya maksudnya ini udah nggak baik nih si hantu ini kan, kok dia jahat gitu. Ya udah saya bilang tapi kayaknya sih itu bukan yang nunggu rumah, mungkin setan lewat kali, dia dekat rumah, maghrib gangguin kali, kayak gitu. Misalnya banyak yang ganggu kayak gitu. Ada juga dari Bogor itu ngikut sampai rumah, itu suami nyetir, saya kan duduk di belakang sama temen. Itu saya sepanjang jalan dari Bogor sampai rumah itu saya lihat, berasa saya sih cewek duduk di belakang. Cuma saya kan nggak ngomong ya, takut karena kita berempat waktu itu. Terus saya pulang sampai rumah setengah satu suami lapar, minta bikinin makan. Saya masak makan, anak saya di gendong suami gitu di tengahnya. Ada suara oh gitu, itu yang dengar bukan saya aja. Mama saya bilang ini udah 3 malam bunyi kayak gini terus. Oh gitu. Anak dengar juga anak dengar ya? Kucing kali, aku bilang gitu kan. Enggak, gitu kan, masih kayak suara nangis tapi manggil kayak orang manggil gitu. Kebetulan tetangga ada yang namanya itu gitu, dipanggil gitu. Pas udah gitu tiba-tiba si suara ini kayak orang marah gitu, gitu. Terus langsung gitu Pak. Aduh. Terus saya langsung lari. Berhenti nggak guys? Saya langsung lari, manggil gendong anak saya, peluk anak saya kan, sama suami langsung pelukin, takutnya kan kenapa-napa. Terus mama saya kumpul nih, kita berlima keluarga gitu kan, kumpul apa ya gitu. Terus jangan dibuka, takutnya pas dibuka masuk kan hal negatif. Tapi ya. Suaminya ngeliat nggak? Enggak, karena suami lagi di dapur, lagi nemenin anak gitu. Kita nggak ada yang berani keluar. Besok paginya mama tuh iseng tanya tetangga, semalam ada yang dengar nggak orang nangis, katanya gitu. Gak ada tuh. Sebelah tetangga samping bilang, ada Mbak, katanya. Apa? Kuntilanak depan rumah saya. Dia begadang, anak muda, emang jam 1 itu katanya. Itu pas dengar aung-aung, motor dia belum dimasukin kan, dia masih main handphone lah. Terus dengar suara aung-aung itu cewek katanya di rumah saya kan turunan gitu ya. Diri di situ. Pas dengar aung-aung dia langsung panik juga, dia masukin motor. Nah setan itu marah pas dia tutup pintu, itu dia juga nggak ngunci pintu karena dia takut kan, langsung pas tutup jebret gitu, langsung lari itu dia juga. Itu rumah itu dulu bekas apa sih? Kebon kosong, konon katanya ada kayak mbah dukun ya Pak. Konon tuh katanya ini bekas pohon alpukat, banyak kejadian di sana lah emang tempatnya. Terus ada juga yang paling buat kita nggak lupa itu, kita pernah pergi keluar kota saya sama teman saya itu 3 orang sama orang tua saya. Itu kan di hotel yang cukup. Daerah mana itu? Daerah Lombok. Itu di kota ya, di kotanya gitu. Saya ikut juga. Itu kayaknya sih memang mungkin penunggu sana kali. Oh iya. Kan emang setiap tempat pasti ada. Di mana kita permisi aja. Itu kan bintang 3, maksudnya ya nggak ya lumayan lah gitu. Yeah. Istilahnya gitulah, nggak yang kalau dibilang jelek tuh kayaknya nggak mungkin gitu Pak. Ya. Saya sampai AC-nya mati, saya tungguin kan, mungkin baru dinyalain kali. Lu tadinya permisi nggak? Permisi kayak biasa, ketok gitu kan, salam lah, assalamualaikum gitu, terus nyalain AC, nggak nyala, kita komplain dong karena siang. Terus tiba-tiba keran bocor, kita komplain ya, ini udah 1 jam nggak nyala, air mati segala macam, kan ini harganya juga itu nggak murah lah bahasanya gitu. Iya. Terus kita komplain, kita minta ganti kamar, dia bilang penuh. Terus adanya yang
tinggi gitu Pak. Jadi kita nambah duit lagi. Saya nggak mau, balikin uang aja deh, saya pindah hotel, saya bilang gitu. Saya bilang nggak bisa, soalnya udah penuh, terus gimana ya? Ya nggak mau tahu saya, ini nggak bisa, tungguin deh, tungguin ada kali 2 jam 3 jam tuh nggak, itu nggak bisa dipakai lah, kamar panas banget ya. Akhirnya kita udah marah, mau pindah, si petugas hotel bilang ada deh 1 gitu. Diikutin sama suami kan. Pas masuk ketok 3 kali. Terus suami nanya, kok ketok? Katanya nggak ada orang, katanya gitu. Oh ini udah tradisi di sini. Oh gitu. Oh gitu. Kita gitu. Jadi seolah-olah di dalam itu memang Ada ada orang. penghuni. Iya. Lah, kok bersih, katanya tadi penuh. Iya, emang udah biasa katanya gitu kan. Masuk. Ya biasa aja. Tapi ini yang saya alamin, kalau suami kan nggak tahu ya. Selama saya di situ tuh pintu selalu ada yang cek gitu, kayak buka. Kayak buka. Nah, kalau orang salah kamar rasanya nggak mungkin ya, karena kan ada nomor, ada ini. Terus kalau temen juga pasti ketok. Tapi hotel itu rame nggak di situ tuh? Rame. Memang rame? Enggak deh, pas saat itu di lorong kita sepi. Makanya kalau dia bilang kok penuh kayak aneh juga gitu. Ramenya pas malam kedua. Nah, itu malam pertama bunyi gitu kan. Malam kedua nih, kita tidur kan bertiga. Anak itu di tengah. Kita pinggir gitu. Tiba-tiba saya dengar itu kayak suara kaki gitu. Kenceng. Bukan kaki orang. Kayak apa? Kaki jatuh. Gitu. Kayak orang ganuin kaki, boom gitu. Saya kaget kan, suami juga kaget banget. Ada apa? Kita kan masih nggak ngeh ya. Anak saya nggak ada di tengah. Anak saya ada di bawah. Saya teriak dong. Jatuh. Saya bilang nggak mungkin jatuh dong, kan dia di tengah-tengah. Dipindah. Saya lihat luka gitu, takutnya benjol apa. Jadi pindahnya? Kayaknya dipindah sama si hantu itu, dia ada di bawah. Anak saya nangis karena saya teriak. Ya jatuh ya, dicek gitu kan anaknya. Ya nggak apa-apa, nggak mungkin jatuh dong. Berarti kan mungkin nih hantu mindahin anak saya kan. Udah saya masih berusaha untuk biasa aja. Malam selanjutnya suami ngobrol sama teman-temannya di luar, saya di kamar lagi kasih ASI anak kan, berdua doang nih. Tiba-tiba itu kasur goyang kayak digempa gitu, kenceng banget. Bodohnya saya itu biasa aja, saya liatin aja sambil kasih ASI anak gitu kan. Saya lihat TV nggak goyang, korden nggak goyang. Ini apa? Coba perasaan saya nggak biasa aja gitu. Udah akhirnya saya anak tidur saya tinggal kan. Saya bilang pindah kamar gitu. Saya nggak mau tidur di situ. Teman-teman yang pindah dah ke sana, yang anak muda kan bareng teman yang lain. Emang ada apa? Pokoknya mau pindah kamar. Saya nggak ceritain itu tuh. Suami greget kan, dia masuk ke sendiri. Anak saya pindahin ke kamar teman. Suami masuk situ. Ada apaan sih gitu kan? Terus tiba-tiba ini jendela ada yang ketok. Logika jendelanya kayak gini, nggak ada orang, siapa yang mau ketok? Itu lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 ya. Jadi nggak, dari luar nggak bisa? Nggak ada yang mungkin bisa ketok. Dicek dong sama suami. Terus suami keluar, maksudnya mungkin angin atau apa. Dilihat lagi, ketok lagi, ngeledek. Jadi itu sampai ngikutin, maksudnya ya kita padahal udah berusaha untuk kayak permisi atau apa mungkin ngeliat anak ini juga seneng kali. Jadi ya kita dimanapun ya, kita tetap harus permisi ya. Iya, dia kayaknya mungkin ngincar anak juga kali ya, karena kan anak ini kayak orang udah. Karena anak mungkin punya kelebihan juga. Jadi ada juga yang cerita, saya tuh waktu usia 5 bulan sempat jatuh di kebun, karena rumah mertua itu kan di atas gunung, pernah jatuh. Ada yang bilang anak itu kan pernah ada di ambang kematian. Anak saya itu waktu usia 2 minggu disuruh gugurin sama dokter, katanya nggak berkembang. Saya pindah ke rumah sakit lain, katanya amit-amit sih nggak berkembang juga nih, suruh digugurin lagi. Saya pindah ke rumah sakit lain, bisa dipertahanin. Nah kata yang orang bisa ini, anak ini pernah ada di ambang kematian, dia ada hidup di alam yang nggak nyata sama yang nyata. Nah alam yang nggak nyata ini temennya pada ikut sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya katanya yang bisa melihat gitu. Kalau kita kan, kalau aku nggak bisa lihat itunya. Hanya merasakan ya? Iya, jadi kata orang-orang yang bisa lihat ya anak temennya banyak gitu. Betul, tapi pengalaman ya sangat. Jadi artinya gini loh,
Pertama, kita kalau kemanapun kita berada atau kemanapun kita bepergian, kita harus amit-amit lah Iya. ya, harus permisi dulu. Permisi. Nah, ada nggak tip-tip yang lain gitu? Misalkan sampai menemui pengalaman seperti itu tadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi kan Mungkin untuk mereka-mereka juga nih. karena saya santai juga ya, paling karena dia tahu nih kita, yang tahu kita itu diri kita sendiri. Jadi bilang sama mereka, kita sama-sama hidup berdampingan, jangan saling ganggu aja. Kita tahu dia ada, nggak perlu kasih lihat muka yang aneh-aneh. Gitu ya. Kalau saya, jadi saya nggak. Ya artinya buat mereka-mereka juga yang lain yang supaya mereka juga lebih hati-hati juga gitu. Dan ya kita tuh derajatnya lebih tinggi daripada mereka ya Pak. Jadi jangan pernah takut aja sih kayak gitu. Kalau mereka takut ya mereka makin seneng kan meledeknya. Tapi selama ini juga ada hal-hal baik yang bantu kita juga, Iya. hal-hal gaib itu. Pernah juga anak itu tidur tiba-tiba plafon jatuh, Jatuh. tapi serpihan jatuhannya itu nggak kena anak, tiba-tiba udah ada di samping kasur. Di mana samping kasur itu Berarti ada yang nutupin. ada yang mindahin Ada juga mindahin kan, yang juga. kotor-kotor itu. Baik Eva, terima kasih banyak nih sudah cerita pengalamannya ya. Mudah-mudahan kita juga ya itu tadi, kita harus selalu hati-hati juga kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada ya, yang dianggap itu barulah buat kita Iya. gitu ya, Tempat baru. Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat bagi Semoga bermanfaat kami buat semuanya. teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Ya, selamat Tos malam. dulu dong. Yes.